Fei Fei, kamu tidak dalam kondisi sehat. Hati-hati. Dia... Sayang, ada apa denganmu? Apakah kau sakit? Siapa dia? Sayang, jangan gugup. Aku baik-baik saja. Hanya saja Fei Fei hamil. Dia hamil? Apa urusannya denganmu? Apa yang dia bawa adalah anakku. Ini anakku. Kamu menipu aku diam-diam. Sayang, omong kosong apa yang kau bicarakan. Fei Fei menderita kanker stadium akhir dan tidak akan lama hidup. Satu-satunya keinginannya adalah memiliki anak. Aku tidak tahan melihat bahwa di akhir hidupnya dia masih punya penyesalan. Jadi aku membantunya hamil. Apa? Shu, maaf soal itu. Takut menunda pekerjaanmu. Song dan aku tidak memberitahumu lebih dulu. Fei Fei, kami menggunakan fertilisasi in vitro dan tidak ada hubungan badan yang sebenarnya. Jiangsu tidak akan marah. Bukankah kau selalu ingin menjadi seorang ibu? Sekarang kau mendapatkan anak secara gratis. Kau seharusnya senang, kan? Senang? Shu, bagus bahwa kau senang. Dengan cara ini, di hatiku, tidak ada beban lagi. Setelah aku mati, anak ini akan dipercayakan padamu. Dan kau ingin aku membesarkan anak ini? Tentu saja, orang tua Fei Fei sudah meninggal sejak dini. Dan dia tidak punya banyak uang. Dia sama sekali tidak mampu membesarkan anak. Sedangkan kamu memiliki pekerjaan bagus dan gaji tinggi. Tentu saja kita harus membantunya membesarkan anak. Benar, Shu. Jangan terlalu pelit. Biaya untuk makanan, minuman, perumahan, dan perjalanan keluarga kita. Bukankah semuanya ditanggung olehmu? Oh, sekarang hanya satu anak lagi. Hati kan akan menghabiskan banyak uang. Benar. Lagi pula, itu anak Song. Siapa yang melahirkan tidak penting. Chingsong, apakah anak ini benar-benar diperlukan? Tentu saja. Ini anak pertamaku. Dan Fei Fei sudah mendekati hari persalinannya. Anak itu harus lahir. Apakah kamu punya keberatan? Tidak ada keberatan. Jangan khawatir, lanjutkan punya anak. Aku akan membesarkan anak itu. Sudah kubilang, Jiangsu pasti akan menerima anak itu. Shu adalah orang yang sangat baik. Sungguh menantu yang baik. Ayo pergi. Fei Fei, aku akan membawamu untuk pemeriksaan kehamilan. Hati-hati. Pelankan. Pelankan. Apakah kau sungguh menganggapku bodoh? Aku akan membesarkan anak itu? Bermimpi saja. Kau ingin punya anak, kan? Baiklah, nak. Setelah anak lahir, aku akan langsung kabur. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membesarkan anak itu. Bos, aku sudah memutuskan. Aku akan mengambil misi Doctors Without Borders. Aku pergi. Direktur Jiang, suamimu ingin kamu secara pribadi memeriksa wanita hamil itu. Jangan gugup. Song, Tidak apa-apa. Bayinya sangat sehat. Benarkah? Hebat. Bayi, ayah tak sabar bertemu denganmu segera. Aku tidak pernah tahu kamu begitu suka anak-anak. Istri, Hmm, mari kita tidak punya anak ya. Anak-anak terlalu sulit dibesarkan. Mari kita menjadi dink bersama dan nikmati waktu kita sebagai pasangan. ya. Ya, baiklah. Song. Dengarkan cepat. Bayi kita sepertinya bergerak. Benarkah? Biarkan aku mendengarkan. Oh, bayi? Ini ayah. Ayah! Istri, siapa yang kamu panggil di luar tadi? Dan mengapa aku mendengar kamu akan pergi?
Bagaimana aku mendengar itu? Kau akan pergi? Kamu salah dengar? Bagaimana mungkin aku pergi? Hanya panggilan spam? Tidak penting. Aku perlu melapor ke dekan dan akan segera menemui kamu. Baik, kamu duluan. Bagaimana? Semuanya normal, bayi sangat sehat. Ya, bagus. Song, kamu harus menjaga Jiangshu tetap bahagia. Jangan biarkan dia lari. Cucuku menunggu dukungannya. Shin Song, seluruh keluargamu makan dariku, minum dariku. Saya mengambil semuanya kembali sekarang. Setelah bayi lahir, apa yang akan kamu hadapi? Tidak akan ada apa-apa. Mengerti, Ibu? Masuk. Halo Nyonya Jiang, saya adalah utusnya yang dikirim oleh pimpinan. Nama saya Yuan Bin. Ini adalah laporan pengunduran diri Anda. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Selain itu, hubungan interpersonal Anda telah ditangani. Aset pribadi Anda juga sedang dialihkan. Tapi, Tapi apa? aset pribadi Anda telah dicairkan sepenuhnya dan disumbangkan untuk amal. Adapun suami Anda, Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Apalagi dengan saya. Kalian sungguh-sungguh bersenang-senang. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana rupamu ketika kau merasakan sakit dan penyesalan. Ibu Jiang, berjalan lebih banyak membantu persalinan, tapi jangan memaksakan diri terlalu keras. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, rumah sakit kami telah mengatur seorang fotografer untuk mengambil foto untuk keluarga sebelum persalinan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kau menyukainya? Song, Sempurna, itu bisa disimpan untuk dilihat anak nanti. Baik, kalau begitu aku akan pergi mengaturnya sekarang. Ada apa? Fei Fei. Ayo, duduklah. Hati-hati. pelan-pelan. Fei Fei, minumlah air. Hati-hati, ini panas. Song, kau begitu baik padaku. Sayang, ya. Sayang, kami hanya akan mengambil foto keluarga. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami? Foto keluarga? Bagus. Tapi, apakah masih ada tempat untukku? Tentu saja ada tempat untukmu. Kau adalah pilar keluarga kami. Kami semua bergantung padamu untuk mendukung kami. Kau adalah tulang punggung rumah kami. Ini Jiangsu, kau ingin mengundurkan diri? Kamu berhenti? Berhenti? Kamu benar-benar berhenti? Jiangsu, apakah kamu gila? Kepala departemen di rumah sakit top. Gaji tinggi. Tunjangan bagus. Kamu berhenti dari pekerjaan bagus seperti itu. Gimana kemana nanti kamu menemukan pekerjaan yang bagus? Yit atau siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Jiangsu, kami masih bergantung padamu untuk menghasilkan uang, untuk membesarkan anak. Kamu kehilangan pekerjaanmu. Bagaimana dengan anakku? Apakah mungkin bahwa semuanya bergantung pada Qin Song saja untuk mencari nafkah dan menopang keluarga? Kamu tidak merasa menyesal, tapi aku merasa. Fei Fei, jangan marah. Kemarahan dapat memengaruhi kehamilan. Jiangsu, bukan untuk mengkritikmu, tapi kamu tidak bisa menjadi egois seperti ini. Kamu berhenti dari pekerjaanmu. Bagaimana dengan seluruh keluarga kita? Kamu salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Kamu terus bilang akan membesarkan anak, tapi kemudian kamu berhenti kerja.
Aku pikir kamu tidak pernah berniat untuk menghasilkan uang untuk membesarkan anak. Aku Aku bilang, kita melakukan IVF, tidak ada tindakan substantif. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu picik dan berpikiran sempit? Jiangsu, kamu menjual rumah dan mobil kita dan mentransfer asetku. Jiangsu. Apa maksudmu dengan ini? Kamu menjual rumah itu setelah anak kita lahir. Di mana kita akan tinggal? Jiangsu, apa maksudmu? Mengapa kamu melakukan ini? Kembalikan uangku. Kembalikan rumah dan mobil kepadaku. Song, jangan emosi. Aku mencairkan semua aset atas namamu untuk membeli villa yang lebih besar ketika waktunya tiba untuk memberi anak lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih superior. Tentu saja, Fei Fei kemudian bisa pindah dan tinggal bersama. Benarkah? Ya, Jadi pengunduran dirimu adalah, aku pindah ke rumah sakit swasta yang lebih baik. benarkah? Tentu saja, ketika waktunya tiba, aku akan membelikanmu sebuah RV pengasuh bernilai jutaan yuan. Di masa depan, kamu akan membawa Fei Fei, ibu dan ayah, dan anak, berjalan-jalan, dan hidup dengan baik. Untuk saya akan cari uang dan nafkahi keluarga. Bagaimana? Ini hebat. Hebat. Sayang, kamu sangat hebat. Bayi punya ibu tiri seperti kamu, Fei Fei tak akan khawatir lagi. Ya. Shu. Kamu orang yang baik. Masa depan indah terbentuk ketika mimpi hancur. Apa reaksimu? Pak Chin, saya diatur untuk mengambil foto keluarga Anda. Apakah Anda tersedia sekarang? Tentu saja saya ada. Baik, lalu saya akan siapkan. Anda bisa datang nanti. Oke. Sayang, foto keluarga ini untuk dilihat anak pada akhirnya. Fei Fei lebih penting daripada Anda. Setelah kita selesai memotret, kau bisa datang. Asal Anda senang. Sayang, Anda hebat sekali. Terima kasih, sayang. Ini. Fei Fei, ayo pergi. Sayang, apakah saya terlihat bagus dengan ini untuk foto? Anda terlihat hebat. Kalau saya tahu, saya akan membawa kalung. Ibu, Pak, silakan duduk dulu. Pak Chin, Anda dan istri Anda berdiri di belakang mereka. Pak Chin, Anda dan istri Anda bisa lebih mesra sedikit. Ayo, Pasangan ini benar-benar cocok. Apakah mereka terlihat seperti pasangan? Tentu saja, kalau bukan pasangan, mana mungkin ambil foto keluarga begini? Mereka sangat senang. Senang? Sayang, mulai sekarang, ayo foto bersama setiap tahun ya. Kenapa? Karena aku ingin bersamamu selamanya. Oke. Ini menyenangkan. Sangat senang sampai mual. Dekan, apa yang salah? Baik. Saya mengerti. Jiangsu, berhenti di situ. Kenapa kau lari? Bukankah hanya karena kau tidak mengambil foto keluarga lebih dulu? Apakah layak marah-marah begitu? Saya tidak marah. Song. Song, apa yang terjadi? Kau datang tepat pada waktunya. Dekan baru saja menelepon, mengatakan ada masalah dengan operasi terakhir ayah dan perlu diperiksa ulang. Apa? Operasinya bermasalah? Itu tidak benar. Operasi jantungku diatur oleh Fei Fei melalui koneksi dan dekan yang melakukannya. Kenapa dekan meneleponmu? Dia yang menemui dekan melalui koneksi? Apakah kau yakin? Kalau bukan Fei Fei, maka saya pikir kau menggunakan penyakit jantungku untuk menabur perpecahan antara Qin Song dan Fei Fei. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Pak, berhenti bertengkar. Su bilang itu dia. Kalau begitu, itu dia.
Itu tidak penting bagiku. Tidak. Fei Fei telah bekerja keras merawat ayahku. Cuma sakit, sibuk di rumah, dan memberikan banyak kontribusi untuk keluarga ini. Kenapa dia harus mengambil pujian tanpa alasan? Apakah kau yakin itu dia? Bukan Fei Fei. Lalu siapa lagi? Profesor Wu, saya akan mempercayakan operasi ayah mertuaku padamu. Jangan khawatir. Fei Fei, kau tinggal di sini, saya akan pergi mengatur kamar yang lebih baik untuk ayah mertuaku. Baik. Fei Fei, bagaimana ayahku? Song, Profesor Wu dari Rumah Sakit Xiehe Yanjing akan melakukan operasi. Pasti tidak ada masalah. Seorang profesor dari Shihe. Ya, Terima kasih Fei Fei. Telah menemukan dokter yang begitu ahli. Kau sudah bekerja keras. bukan apa-apa. Seharusnya saya lakukan. Terima kasih. Shin Song, saya benar-benar kecewa padamu. Jiangsu, aku punya anak dengan Fei Fei. Kamu tidak berhak untuk cemburu. Selama tahun-tahun kamu sibuk bekerja, baik urusanku maupun orang tua kita, Fei Fei telah dengan tak kenal lelah mengurus segalanya. Dan kamu, setelah bertahun-tahun menikah, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga ini? Aku, Fei Fei, Fei Fei, ada apa denganmu? Mengapa ada begitu banyak darah? sakit. Suster, Dokter, Cepat, bawa dia ke ruang bersalin. Jiangsu, bukankah kamu direktur? Tolong Fei Fei. Jiangsu, Direktur Jiang, apakah kamu datang? baik. Bagus, cepat. Tidak apa-apa Fei Fei. cepat. Semoga cucuku selamat dan sehat. Shu. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikanku menjadi seorang ibu. Terima kasih atas menyaksikan saya menjadi ibu. terus dorong, hampir keluar. Sangat berdarah. Sangat menjijikkan. Song. Sakit sekali. Ah, sakit sekali. Tahan, ambil napas dalam-dalam. Dorong, lanjutkan. Bayi sudah lahir. Ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Bayi sangat sehat. Sekarang saya punya anak laki-laki. Fei Fei, cepat lihat anak kita. Lucunya. Anakku. Saya sudah menjadi ibu. Sayang. Ayo lihat cepat. Sayang. Jiangsu baru saja di sini. Kemana dia pergi? Jiangsu, aku ingin menikahimu seumur hidup, tidak pernah berpisah atau saling meninggalkan. Jiangsu, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Saya mau, tapi aku harap kau tidak akan memberiku kesempatan untuk melepas cincin pernikahan. Baik. Song, Song. Apa yang kau lakukan? Aku akan mencari Jiangsu. Song. Ayah, ibu. Di mana Jiangsu? Apa yang terjadi pada Jiangsu? Kosu kabur. Ah,
Tuan Qin, saya diamanatkan oleh Nona Jiang untuk secara khusus memberitahu Anda, mulai hari ini, hubungan pernikahan Anda dibubarkan. Rumah, mobil, tabungan, semuanya sudah diambil kembali oleh Nona Jiang. Kau pergi tanpa apa-apa. Apa? Ibu Jiang, tagihan rumah sakit Anda sudah telat 80.000 yuan. Silakan bayar segera. 80.000. Jiangsu sudah pergi. Siapa yang akan membayar tagihan rumah sakit? Saya tidak sanggup membayarnya. Song, pikirkan caranya. Song, Jiangsu berjanji untuk mendukung kami sampai akhir. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? bukankah Anda yang paling dicintai Jiangsu? Mengapa dia pergi tanpa pamit? Katakan sesuatu. Kamu katakan sesuatu. Palsu. 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 Semuanya palsu. Jiangsu bilang dia akan mencintaiku selamanya. Dia tidak akan menceraikanku karena ini. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Cukup. Ibu Jiang memang mencintaimu, tapi cintanya padamu. Tidak tanpa batas. Apakah mungkin bahwa Jiangsu menceraikanku karena anak itu? Tidak mungkin. Jiangsu jelas-jelas menerima anak itu. Dia tidak akan pernah menceraikanku karena ini. Diterima? Mau didealkan? Menerima anak haram. Kamu, Dark Kampf, mengapa memaksakan kebenaranmu sendiri pada Ibu Jiang? Palsu. Semuanya palsu. Minggir dari jalanku. Song. Kamu mau kemana? Jiangsu. Aku akan mencari Jiangsu. Song. Jiangsu. Kamu mencintaiku. Kamu pasti mencintaiku. Aku tidak mau kamu pergi. Jiangsu. Ibu Jiang, apakah hendakku akan masuk? Lagi pula, ini tempat di mana aku dulu tinggal. Jadi mari kita lihat untuk terakhir kalinya. Ya, Ibu Jiang. Aku akan menjemput Anda dalam setengah jam. Tolong terima ini, Ini adalah hadiah. yang disetujui khusus oleh pimpinan untuk penunjukan Anda sebagai dokter tanpa batas. Hal-hal ini, aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Ini, jika Anda tidak menerimanya, aku tidak bisa menjelaskan. Bukankah ini tepat seperti yang Kin Song inginkan? Sayang, kita akhirnya punya rumah kecil sendiri. Mulai sekarang kita akan bersama di sini, saling mendukung sampai tua. Oh, baik, oh. Ayo bersulang. Segala sesuatu di masa lalu telah dihancurkan oleh Kin Song dengan tangannya sendiri. Mengapa aku masih mengenang? Sayang, aku tahu kamu ada di rumah. Baru saja sekelompok pembohong datang ke rumah sakit, mengatakan kamu ingin menceraikanku, dan bahkan menuntut aku pergi tanpa apa-apa. Ini tidak benar, kan? Sayang, kamu sangat mencintaiku. Pasti kamu tidak akan menceraikanku. Mengapa itu tidak mungkin? Jiangsu, apa maksudmu? Fei Fei sedang melahirkan di rumah sakit, sangat menderita. Anda meninggalkan rumah sakit tanpa sepatah kata, itu satu hal. Tapi sekarang Anda mengatakan hal-hal ini untuk membuatku marah. Mengapa? Sungguh. Tidak peduli seberapa menderita dia saat melahirkan, apa hubungannya denganku? Tapi itu anak kita. Bukankah kita setuju untuk membesarkan anak bersama? Sayang,
Apa yang salah denganmu? Mengapa Anda memperlakukanku seperti ini? Anda dulu tidak pernah makan malam romantis. Sayang, apa ini kejutan yang Anda siapkan untukku? Kunci Maybach, Tsingshan Yiju, rumah di area villa. Sayang, jadi sikap dinginmu padaku adalah untuk menyembunyikan kejutan. Anda salah paham. Ini Jiangsu. Jiangsu, Anda benar-benar di rumah. Sialan Jiangsu. Berani-beraninya Anda menceraikan anakku. Ibu, apa yang Anda lakukan? Lihat apa ini? Ini adalah Maybach bernilai jutaan. Aku bahkan belum mengendarainya. Rumah di area villa Qingshan Yiju. Salah satu dari ini bernilai puluhan juta. Aku tidak pernah berpikir aku bisa tinggal di salah satunya seumur hidup. Sayang, lihat cepat. Kamu baru lahir, bisa naik mobil mewah, dan tinggal di villa besar. Kamu sangat beruntung. siapa bilang hal-hal ini untukmu? Tidak. Jiangsu, apa yang kamu lakukan? Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Rumahku. Di manakah cucuku akan tinggal di masa depan? Semua ini karena kamu, Jiangsu. Si pembawa sial yang merusak segalanya. Sayang, kamu baik-baik saja? Song, lihat apa yang telah dilakukan Jiangsu. Ini seharusnya menjadi rumah masa depan bayi kita. Song, bagaimana kamu tega melihat bayi kita menjadi tunawisma? Aku Bayi, jangan menangis, bayi. Bayi jangan menangis, ayah di sini. Jiangsu, kamu sudah keterlaluan. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Penjelasan, barang-barang itu milikku, aku bisa mengaturnya, seiskaku, dan aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Milikmu? Omong kosong. Sejak kamu menikah masuk keluarga Qin kami, tak kamu sepenuhnya milik keluarga Qin. Setiap uang yang kamu hasilkan, dan rumah ini, semua adalah harta bersama. Ya, rumah dan mobil ini semua milik kita. Kamu dengan jahat memindahkan harta bersama. Aku akan panggil polisi dan membuatmu ditangkap. Penjara? Baiklah. Kalau begitu panggil polisi dan tangkap aku. Jiangsu, sikap apa itu? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu... Oh, ada apa? Jangan nakuti aku. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, ayo duduk cepat. Jiangsu, kamu gila? Yidishe, kamu tahu kena betul bahwa dia punya penyakit jantung, dan kamu sengaja memprovokasinya. Naik, jika sesuatu yang buruk terjadi, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Pergi minta maaf padanya sekarang juga. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Aku tidak ingin dia minta maaf padaku. Suruh dia pergi dari sini. Kamu ingin aku pergi? Rumah ini milikku. Kamulah yang harus pergi. Sudahlah. Aku malas berdebat denganmu. Ibu geser ke sini sedikit. Ayah, duduklah dengan benar. Baiklah. Jiangsu, cepatlah datang ambil foto. Datang. Kenapa berpakaian seperti ini untuk foto? Apakah tumisannya sudah siap? Jika belum siap, cepatlah. Baik. Hei, apakah kau sudah gila? Setelah kau usir dia, siapa yang akan merawat kita? Di usia tua kita? Dan siapa yang akan membesarkan cucu kita di masa depan? Pak, mengapa kau bicara tanpa memikirkan akibatnya?
Sebagai keluarga, apa yang tidak bisa kita bicarakan dengan baik? Song, kamu perlu pergi membujuk Jiang Shu. Keluarga ini akan hancur tanpanya. Cepat pergi, Song. Jiangsu, bukankah engkau sudah menyebabkan cukup banyak masalah? Lihat, kau membuat ayah begitu marah sampai bisa kena serangan jantung. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika ada pikiranmu, bisakah kau bicara dengan jujur? Kau ingin aku langsung? Baik. Aku katakan padamu, Kin Song, aku ingin bercerai, aku ingin kau pergi tanpa membawa apa-apa, dan aku ingin memutus semua hubungan denganmu. Aku ingin putus total denganmu. Putus total denganmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiangsu, berhenti di situ. Jelaskan dirimu dengan jelas. Jiangsu, berhenti di situ. Jiangsu, aku bertanya padamu. Benarkah kau ingin bercerai denganku? Ya. Dan kau bilang aku harus pergi tanpa apa-apa? Apakah itu juga benar? Benar. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Apakah kau punya orang lain? Ya. Ya. Kau sudah di luar negeri selama setahun, jadi pasti kau punya orang lain. Siapa pria itu? Katakan padaku. Bicara, bicaralah. Kin Song, lepaskan aku. Ini semua salahmu. Lepaskan aku. Syukurlah kau tak punya orang lain. Baguslah kalau begitu. Sayang, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mencintaiku selamanya. Sayang, kamu berkata bahwa kamu akan selalu menemaniku. Dan kamu juga berjanji untuk membesarkan anak bersama denganku. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Sayang, katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Nona Jiang, sudah waktunya. Silakan masuk ke mobil. Ayo pergi. Sayang, kamu mau pergi kemana? Siapa mereka? Kamu tidak bisa pergi. Kami berasal dari Aliansi Medis Internasional. Nyonya Jiang telah mengambil misi rahasia. Lokasi misi bersifat rahasia. Aliansi Medis Internasional. Jiangsu, kau pergi ke luar negeri? Anja, kau baru saja kembali dari perjalanan bisnis, dan sekarang kau pergi lagi. Apakah ini yang harus dilakukan istri yang baik? Bagaimana kau bisa begitu tegak? Fei Fei, apa yang kau bicarakan? Apa salahnya pergi ke luar negeri? Dan itu misi rahasia? Maka gajinya pasti sangat tinggi. Jiangsu, kerja keras saja saat kau di luar. Asalkan saat waktunya tiba, dia bisa menyerahkan gaji tepat waktu kepada Song. Maka dia bisa membesarkan cucu lelakiku agar gemuk dan sehat. Siapa yang peduli apakah dia ada atau tidak? Tidak apa-apa. Ya. Aku lupa tentang itu. Song, kakak Jiangsu seperti ini hari ini, pasti karena dia tidak tega meninggalkanmu dan sedang merajuk padamu. Paman, Sube kerja untuk mencari uang, dan itu demi keluarga kita. Hari ini dia tidak bermaksud membuatmu marah, jadi tolong maafkan dia. Kalau bukan karena mempertimbangkan bahwa kau masih berguna, aku benar-benar akan membuat Kin Song menceraikanmu. Pada saat itu, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Istri, berapa lama Anda akan pergi ke luar negeri kali ini? Mungkin Bekerja sebagai dokter Doctors Without Borders, meninggalkan semua status dan posisi, hubungan sosial, dan dengan perang sering terjadi di luar negeri, hidup selalu dalam risiko. Meskipun tim membutuhkan elit seperti Anda, saya lebih berharap bahwa Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ini bagaimanapun Anda pernah di luar negeri selama setahun untuk pelatihan, dan baru saja kembali ke sisi suami Anda, apakah Anda benar-benar bersedia pergi? mungkin tidak akan kembali. Tidak akan bisa kembali. Apa maksudmu dengan tidak akan bisa kembali? Apa? Saya tidak akan bisa kembali. Bukankah itu yang Anda inginkan? Benar. Jika Anda tidak kembali, janganlah. Selama gaji diserahkan tepat waktu.
Kita akan punya uang untuk membesarkan anak. Dia ada di sini atau tidak ada bedanya. Tidakkah Anda berpikir begitu? Cucu tertuaku. Lihat, bayiku sedang tertawa. Cucu sulungku sedang tertawa. Apakah kamu juga setuju nenek benar? Paman dan Bibi, sudah semakin malam. Kita tidak boleh menunda pekerjaan Shu lagi. Jika dia pergi 1 hari lebih awal, dia bisa dapat uang tambahan 1 hari, kan? Jika kamu ingin cari uang di luar negeri, cepatlah pergi. Jika kamu menunda 1 hari lagi, kamu akan mendapatkan uang susu 1 hari. Lebih sedikit untuk cucuku. Jangan berlambat-lambat. Keluarga kita tidak mendukung orang malas. Ayah, apa yang kau omongkan? Jiangsu adalah istriku dan tiang keluarga. Dia juga ibu dari bayi itu. Selain itu, Cukup. Shinsong, anak ini tidak ada hubungannya denganku. Mengenai tiang keluarga ini, Jiang Feifei lebih cocok daripadaku. Dan juga, kita sudah bercerai. Tolong ubah cara kau menyapaku. Jiangsu, sudah waktunya pergi. Shinsong, saya Jiangsu mulai hari ini tidak akan berhubungan lagi dengan Anda. Tolong singkirkan sifat sok benar Anda dan berhenti mengganggu saya. istri, saya salah. Saya tahu di mana saya salah. Sayalah yang setelah kita menikah, saya dan orang tua saya memperlakukan Anda dengan buruk. Seluruh keluarga kami tidak pernah benar-benar peduli pada Anda. Istri, saya tahu saya salah. Terlebih lagi, dan baru-baru ini, saya terlalu fokus pada Fei-Fei yang hamil, sehingga saya mengabaikan Anda. Saya janji, saya akan berubah. Saya akan berubah. Istri, saya janji. Apakah ini sikap Anda dalam mengakui kesalahan? Shinsong, permintaan maaf Anda sangat murah hingga membuat saya muak. Ya, saya brengsek. Tapi Anda tidak bisa melampiaskannya pada anak. Istri, tolong demi anak yang akan di masa depan memanggil Anda ibu, maafkan saya, baik? Saya mohon, maafkan saya, baik? Ya, Shu, bayi itu tidak bersalah. Jika Anda marah, Anda bisa memukul atau memarahi saya. Tapi jangan bertindak impulsif. Diam. Anak ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ibu anak ini adalah Jiang Feifei. Anda menggunakan anak untuk mengancam saya. Shinsong, Anda benar-benar hina. Ayo pergi. Sayang, 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 sayang. Sudah aku minta maaf. Mengapa kau masih melakukan ini? Jiangsu, kembali. Keluar dari mobil. Kau keluar dari mobil sekarang? Jiangsu. Jiangsu. Kembali Jiangsu. Nona Chiang, apa yang kau inginkan? Aku baik-baik saja. Jangan berhenti. Ayo pergi. Baik. Jiangsu. Kembali Jiangsu. Anakku yang malang. Jiangsu, kau iblis. Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Song, apa yang salah, Song? Kau makhluk tidak berguna. Cepat, bantu dia berdiri. Song. 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 Anak, anak, Anak. anak. Song. Jiang Feifei itu benar-benar tidak punya kemampuan. Dia malah mengatur anak saya di rumah sakit kabupaten seperti itu. Lingkungan di sini sangat buruk. Jika Jiangsu ada di sini, bagaimana kami bisa menderita seperti ini? Ibu, berhenti berbicara.
Lagi pula, 80.000 yuan yang terhutang ke rumah sakit, dia meminjam uangnya untuk membayarnya sendiri. Itu anak yang dia lahirkan, bukan Anda. Jadi dia harus membayarnya. Ibu, Baik, baik, baik. Ibu tahu, Fei Fei adalah gadis yang baik. Semua ini adalah kesalahan Jiang Shu. Halo. Nomor yang Anda panggil tidak dapat dijangkau saat ini. Changsu yang brengsek itu. Dia tidak menjawab telepon. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia mengambil mobil dan rumah, terserah. Barusan saya periksa, di kartu bank, tidak ada 1 sen pun tersisa untuk kita. Ini akan membunuh kita. Jangan biarkan saya menangkap si penjahat kecil yang meninggalkan suami dan anaknya. Atau saya akan mencakar wajahnya hingga hancur. Aku harus menggaruk wajahnya. diam. Jiangsu sedang cuman ngambek, aku yakin tak akan lama sebelum dia kembali padaku. Dia akan secara pribadi menyerahkan rumah itu dan Maybach padaku. Dia pasti akan. Halo? Saluran tersambung. Istri, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Maukah kamu menjemput aku dan anak? Lingkungan di sini buruk, kecoak ada di mana-mana, tidak layak untuk manusia. Chinsong, aku menjawab panggilan ini hanya untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi. Jangan hubungi aku lagi. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh meninggalkan aku dan anak. Jiangsu, aku tahu aku salah. Aku bisa berubah, asalkan kau terus mencintaiku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak butuh itu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apakah itu karena anak? Jiangsu, itu karena aku punya anak dengan Fei Fei, kan? Aku bisa minta maaf padamu. Aku bisa minta maaf. Jiangsu, jika kau keberatan, kau bisa katakan lebih awal, aku bisa tangani, dan semuanya bisa kembali seperti dulu. Tangani. Bagaimana menanganinya? Tentang hal ini dari awal sampai akhir, pernahkah kau memberitahuku? Aku Shu, maaf. Takut menunda pekerjaanmu. Song dan aku tidak memberitahumu sebelumnya. Fei Fei, kami melakukan fertilisasi in vitro dan tidak ada perilaku substansial. Jiangsu tidak akan marah. Selain itu istri, bukankah kau selalu ingin menjadi ibu? Sekarang kita mendapatkan anak gratis, kau seharusnya senang, bukan? Kinsong, anak itu lahir karena pilihanmu. Kau harus bertanggung jawab padanya. Kau tidak berhak memaksakannya pada aku, orang yang tidak terkait. Walaupun anak itu milikku, aku adalah suamimu, maka anak itu secara alami juga milikmu. Perceraian telah berlaku, kita tidak lagi memiliki ikatan. Tidak. Aku tidak ingin menceraikanmu. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun, bagaimana kau bisa begitu kejam? Kembalilah, ya. Jika ada yang ingin dikatakan, kita bisa bicara berhadapan muka. Nona Jiang, saatnya naik pesawat. Anak, apa yang kau lakukan? Jiangsu, tidak. Jiangsu, kamu tidak boleh pergi. Aku akan langsung ke bandara. Anak, apa yang tak ya? Song, hari ini hari Valentine. Pergi dari sini. Chinsong, apa kau gila? Aku akan mencari Jiangsu. Pergi. Jiangsu, kamu tidak boleh pergi. Aku hampir sampai. Ayo pergi. Halo Kak, pernahkah Anda melihat istri saya yang seperti ini dan setinggi ini? Istri, kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Halo, pernahkah Anda melihat istri saya yang seperti ini dan setinggi ini? Halo, pernahkah Anda melihat istri saya yang seperti ini dan setinggi ini? Tidak. Jiangsu,
Kembalilah, Jiangsu. Jiangsu, aku salah. Jiangsu. Sayang, selamat liburan. Ini hadiah pertama yang kuberikan setelah kita menikah. Di masa depan, ini akan jadi alat komunikasi cinta kita. Baik, setiap kali kugunakan di masa depan, aku akan ingat padamu. Bahkan hadiah Valentine dariku hilang. Kau janji cintaiku selamanya. Kau pembohong. Kau pembohong. Anak, Song, bangun. Song, Jiangsu di mana? Sudah ketemu? oh tidak. Ngapain lihat ponsel rusak itu? Bicara, mau bikin siapa gila? Ini ponsel ini. Song, ini hadiah untuk Jiangsu kan? Kok bisa hilang di sini? Jangan-jangan dia mau putus sama kau. Ini semua salahmu. Karena aku... Shin Song, apa maksudmu? Ketika kita punya bayi, kamu juga bilang Jiangsu akan setuju. Sekarang dia sudah meninggalkanmu dan bayi. Apa hubungannya dengan aku? Bukannya aku yang mengusirnya. Ya, Song kecil. Kesalahan ada pada Jiangsu. Dia mengabaikan ikatan pernikahan dan bersikeras meninggalkanmu. Masalah ini, bagaimana bisa kamu menyalahkan Fei Fei? Itu karena dia, makanya Ada apa? Hanya masalah mendesak adalah mencari cara untuk menemukan Jiangsu, bukan berdebat di sini. Bagaimanapun, seluruh keluarga kita bergantung padanya. Ya, Song. Aku sudah meminjam semua yang bisa. Sekarang, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Jika kita tidak bisa menemukan Jiangsu, tidak hanya kita, bahkan susu bayi akan menjadi masalah. kamu. Tapi Jiangsu sudah naik pesawat. Kemana aku harus pergi untuk mencarinya? Tanya teman-temannya di sekitarnya. Teman-teman. Teman ya. Cepat. Saya tidak punya sama sekali. Sebenarnya, tidak pernah peduli. Apa teman yang Jiangsu miliki? Saya tidak punya nomor telepon mereka. Apa? Kau? Kau sebagai suami sudah sampai di titik ini. Tak heran Jiangsu meninggalkanmu. Diam. Cukup. Apa gunanya berdebat sekarang? Rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Rekan kerja dan pimpinannya pasti tahu keberadaan Jiangsu. Ya. Pak tua itu benar. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Cari tahu keberadaan Jiangsu. Telepon dia. Tak minta maaf padanya dengan baik. Nambah damai. Kemudian hidup baik-baik dengannya di masa depan. Jiangsu. Aku pasti akan menemukanmu. Pergi. Nyonya Jiang, penerbangan Anda telah dijadwalkan ulang. Penerbangan berikutnya dalam 3 jam. Baik, saya tahu. Direktur, saya mohon, katakanlah. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan istri saya. Saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Bagaimana mungkin? Lekia adalah pemimpin Jiangsu. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu kemana dia pergi? Anda jelas-jelas menyembunyikannya dari kami. Anda adalah si ibu mertuanya, Anda adalah ayah mertuanya, dan Anda adalah suaminya yang pernah berbagi ranjang dengannya. Semua kalian adalah buat keluarganya terdekat, tetapi kalian tidak tahu di mana dia. Sebaliknya, Mas, Anda datang bertanya pada saya, orang luar. Tidakkah Anda pikir itu konyol? Direktur, saya benar-benar tahu saya salah. Ini salah saya. Direktur, semua yang saya inginkan sekarang adalah menemukan Jiangsu dengan cepat. Tolong, beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan padanya. Direktur, Menebus kesalahan padanya? Saya pikir Anda ingin menemukannya untuk terus mengurasnya. Jiangsu telah memberikan begitu banyak untuk Anda,
Tidakkah Anda menyadarinya? Sekarang dia akhirnya memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri. Dan Anda masih ingin menariknya kembali? Tidak mungkin. Sekarang, tolong keluar. Jangan ganggu operasi normal rumah sakit. Tidak. Aku tidak. Masih berdebat? Jiangsu merawat keluarganya, menghormati mertuanya. Semua orang di rumah sakit tahu. Itu pengetahuan umum. Setahun yang lalu, saat dia pergi ke luar negeri untuk belajar, dia bahkan tidak mampu membeli sepatu. Rekan kerja asing menertawakannya. Halo, Dokter Jiang. Halo, Dokter Jiang. Apakah kau lihat sepatu Dokter Jiang sudah usang? Haknya hampir busuk. Dokter Jiang memberikan semua uangnya kepada suaminya. Bagaimana dia bisa merawat dirinya sendiri? Jiangsu, dia hemat dan berhemat, makan di kantin, hanya memesan nasi dan sayuran termurah. Dia begitu kurus, tinggal kulit dan tulang. Direktur Jiang, Anda hanya makan ini? Direktur Jiang, bangun. Direktur Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Direktur Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Direktur Jiang? Uangnya kemana perginya? Semuanya dibuang oleh keluargamu yang tidak tahu berterima kasih, dihambur-hamburkan. Benar-benar sangat tidak tahu berterima kasih. Terlalu memalukan. Kau masih menyangkalnya? Berani bilang kau tidak menghabiskan uangnya? Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perjalananmu, yang mana bukan dari dia? Kau bilang... Bicaralah. Keluarga ini benar-benar seperti vampir yang terlahir kembali. Dia mengkhianati istrinya, punya anak, dan dia masih mengharapkan Direktur Jiang membesarkannya. Lihat sekarang mereka berani-beraninya menimbulkan masalah di rumah sakit. Mereka benar-benar tidak tahu kata malu, bagaimana menulisnya. Kamu. Jika Direktur Jiang pergi begitu saja, itu terlalu mudah bagi mereka. Jika itu aku, pasti akan kupotong keluarga. Tak tahu terima kasih ini menjadi daging cincang dan kuberikan kepada anjing. Anja. Kamu, kalian semua. Jiangsu, aku telah menyaksikannya. Dari menjadi dokter magang, langkah demi langkah, hingga hari ini, seorang elit medis yang mampu menangani semuanya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kesulitan yang telah dia alami, keringat yang telah dia kucurkan, akulah yang paling jelas. Dan kamu, kalian semua, pernahkah kalian peduli padanya sedikit pun? Apa yang kau cari-cari di sana? Bising sekali. Sayang, sepertinya aku tidak punya baju untuk dipakai. Apa maksudmu tidak punya baju untuk dipakai? Bukankah yang kau pakai itu baju? Jika bisa bertahan, jangan beli yang baru. Simpan uang untuk membelikanku mobil yang lebih baik. Bising sekali. Cepat buang jam alarmmu yang rusak. Cepat pergi kerja. Jangan ganggu tidurku. Sayang, jangan marah. Keluar! Ayah, ibu, sayang, makan malam sudah siap. Ayo makan. Ayo pergi. Ibu, makan. Sama saja setiap hari. Aku bosan makan ini. Ada juga terong. Ayo cicipi cepat. Jangan duduk lagi. Pergi ke mobil dan ambil peralatan berkemahku turun. Oh, oke. Hei sayang, kenapa jus favoritku habis? Tidak bisakah kamu beli lagi dan taruh di kulkas? Ya, aku akan beli untukmu sekarang. Tunggu. Beli aku sebotol baijiu. Aku ingin wuliangnya. Aku tidak tahan yang murah. Ayah, toko serba ada di lantai bawah, tidak punya wuliangnya. Tidakkah kamu pergi ke toko minuman keras sejauh 1 kilometer untuk membelinya? Cepat pergi. Pergi ke stasiun kurir dan ambil paketku untukku. Ayah, ibu barang yang kamu inginkan. Setelah Jiangsu dan aku menikah,
Dia memang menderita banyak. Dan aku tidak pernah peduli padanya sama sekali. Termasuk, Dekan, aku memohon padamu, katakan di mana Jiangsu, dan beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Dekan. Pak Tua, melihat ke belakang, kami sungguh memperlakukan Jiangsu dengan sangat tidak adil. Pak Dekan, saya sungguh tahu saya salah. Pak Dekan, saya tidak punya pikiran lain sekarang. Saya hanya ingin cepat menemukan Jiangsu. Bahkan jika hanya untuk minta maaf padanya, itu sudah cukup. Pak Dekan, saya mohon Anda memberitahu saya di mana dia. Pak Dekan. Saya tidak punya uang. Dan saya baru meminjam 80.000 untuk biaya pengobatan. Jika saya tidak bisa menemukan Jiangsu, anak saya mungkin mati kelaparan di jalan. Pak Dekan, baik semua kesalahan adalah salahku. Saya yang merusak hubungan mereka. Pak Dekan, ya Anda tahu tentang penyakit saya. Saya pasti dalam waktu terbatas ini, Ki akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki dan mendamaikan mereka. Pak Dekan, tolong bagi saya kesempatan lagi. Pak Dekan, saya mohon, boleh? Lebih baik merobohkan kuil daripada merusak pernikahan. Tolong berbaik hatilah dan katakan saja kepada kami. Jiangsu sudah kehilangan hati padamu, dan dia sama sekali tidak membutuhkan permintaan maafmu. Keberadaanmu hanya akan berdampak pada pekerjaannya, menyebabkan pengaruh yang tidak perlu dan risiko. Risiko. Kemana Jiangsu bekerja di luar negeri? Mengapa ada risiko? Tidak ada komentar. Direktur, apa yang tidak bisa kau katakan? Keluarga yang tidak berperasaan ini harus tahu. Itu benar. Direktur Jiang bekerja sebagai dokter tanpa batas. Jika Direktur Jiang meninggal di medan perang, itu semua kesalahannya. Pria ini harus hidup, macam rasan berselah seumur hidupnya. Apa? Dokter tanpa batas. Perang. Medan perang. Meninggal di medan perang. Ini tidak benar, kan? Kau membohongiku, kan? Aku tidak ingin Jiangsu mati. Istri. Ya, Mas. Istri. Aku salah. Maaf. Anak. Song. Apa yang terjadi? Oh tidak, ini penyakit jantung yang dipicu stres. Cepat selamatkan dia. Cepat, dokter. Sayang, baiklah. Ayah akan baik-baik saja. Anakku, kamu harus aman. Kalau tidak, bagaimana mama bisa hidup? Hentikan. Kau membuatku pusing. Anakmu sekarat karena penyakit jantung sekarang. Kulihat kau tidak khawatir sama sekali. Apakah kau bahkan ayahnya? Apa gunanya aku khawatir? Aku bukan dokter. Selain itu, bukankah aku juga menjalani operasi jantung dulu? Sekarang aku hidup dengan baik. Andai saja Jiangsu ada di sini. Sekarang kau bicara tentang Jiangsu. Apa yang kau lakukan tadi? Apa maksudmu dengan itu? Jadi, Jiangsu diusir olehku sendiri? Begitukah? Siapa keluarga Kinsong? Kami. Aku. Kondisi pasien tidak optimis. Ini adalah pemberitahuan penyakit kritis. Anda perlu memahami kondisi pasien dan menandatanganinya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan. Tetapi Anda harus siap secara psikologis. Pemberitahuan penyakit kritis. Anakku. Berapa biayanya? Biaya obat-obatan dan peralatan. Sekitar 100.000 yuan. Apa? 100.000? Obat macam apa ini? Harganya sangat mahal. Ini adalah obat khusus impor yang menyelamatkan nyawa. Apakah kau akan menyelamatkannya atau tidak? Kami akan menyelamatkannya. Tentu saja kami ingin menyelamatkannya. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Fei. Cepat, hubungi teman-temanmu dan pinjam uang untuk menyelamatkan song kami, tolong. Bibi, tolong jangan menyulitkan aku. Jumlah besar 100.000 yuan ini, bahkan jika kau jual aku tidak seharga uang sebanyak itu. Zhang Fei, apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Kau tak peduli hidup mati anakku. Baiklah, sayang. Jangan menangis. Paman, tolong jangan bicara keras-keras. Kau menakuti anaknya. Paman, Bibi, aku tidak bilang tak mau urus. Kau sudah tahu kondisiku. Aku tak punya orang tua dan tak punya uang. Dan sakit parah sendiri. Jadi sungguh tak mampu. Apa maksud tak mampu itu? Ketika Jiangsu masih di sini, kita tak pernah khawatir soal uang. Nah, kalau engkau mampu, pergi dan bawa Jiangsu kembali.
Kalau bukan karena dulu, saat kau bersikeras punya anak dengan Song, bagaimana keluarga kita bisa terjerumus dalam masalah ini? Sekarang kau bilang tak ada hubungannya denganmu. Dan kau mau cuci tangan? Bibi, aku tidak mencoba cuci tangan. Lagi pula, Song adalah ayah kandung anakku. Tapi aku sudah bayar rumah sakit. 80.000 yuan utangnya. Aku benar-benar tak punya uang sekarang. Anak ini lahir darimu, maka bukankah kau yang harus bayar? Ya, aku harus bayar. Tapi 100.000 yuan ini, aku tak punya sekarang. Kau. Meski kau bunuh aku tetap tak punya. Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Anak ini adalah milikmu. Jadi bukankah seharusnya kau yang membayar? Ya, saya harus membayar. Tapi untuk 100.000 yuan ini, saya tidak memilikinya sekarang. Kau. Bahkan jika kau membunuhku, saya tetap tidak memilikinya. Selain itu, anak ini dikandung dengan sukarela oleh Kin Song dan saya. Dan saya tidak memaksanya. Sekarang dia dalam masalah. Bagaimana kau bisa menyalahkan saya? Apa yang kau katakan? Bapak, apa engkau baik-baik saja? Tuan-tuan, tenang. Jika bukan karena kau, jika bukan karena anak ini, akankah anakku bercerai dengan Jiangsu? Kau menghancurkannya. Kau menghancurkan keluarga kami. Dan kau masih di sini membuat komentar sarkastik. Kau bajingan tak berperasaan. Aku akan memukulmu hari ini. Cukup. Baik, saya tahu. Nona Jiang, ini panggilan dari dekan. Tuan Chin, ada sesuatu yang terjadi. Jiangsu, saya tahu menghubungi Anda tidak pantas, tetapi suami mantan Anda mengalami serangan jantung dan shock. Situasinya sangat berbahaya. Sekarang semua orang di rumah sakit tidak berdaya. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Apakah Anda akan kembali? Direktur Jiang. Jiangsu, tolong selamatkan Song dengan cepat. Saya mohon, tolong selamatkan dia dengan cepat. Saya mohon, tolong selamatkan Song. Tolong. Jiangsu, tolong selamatkan Song dengan cepat. Jiangsu, Aisel. Menandatangani. Tolong selamatkan Song. Jiangsu, cepat selamatkan Song. Tolong cepat selamatkan dia. Jiangsu, aku. Tanda tangan. Baiklah, baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Paman Bibi Jiangsu sudah kembali. Song sudah diselamatkan. Siapa Songmu? Minggir. Bapak tua, apakah Anda baik-baik saja? Bapak tua. Dokter, seseorang tolong. Dokter. Aku. Apakah aku akan mati? Istri, apakah itu kau? Apakah aku bermimpi? Mulai operasi. Aku tahu aku salah, istri. Aku tahu aku salah, maaf. Pasien pulih dengan cukup baik dan seharusnya bisa bangun segera. Ingat, jangan lagi berolahraga berat dan hindari fluktuasi emosional besar.
Terima kasih, dokter. Song, kamu sudah bangun. Di mana aku? Di mana aku? Songga, kita di rumah sakit. Apa kamu sudah lupa? Kamu mengalami serangan jantung mendadak seminggu yang lalu dan hampir meninggal. Serangan jantung? Jiangsu. Jiangsu. Di mana kamu, Jiangsu? Shu, terima kasih telah menyelamatkan Songge dan juga untuk yang lalu saat aku melahirkan. Terima kasih lagi. Oh begitu. Kalau begitu saya pergi. Jiangsu, bayiku adalah milik Songge dan kami adalah keluarga yang sebenarnya. Tolong mulai sekarang jangan muncul di depan Songge. Menyelamatkan nyawa dan mengobati penyakit adalah kewajiban seorang dokter. Sedangkan untukmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Jiangsu, Chaosu lagi. Wanita sialan. Songga, apa yang kamu bicarakan? Kau su apa? Tidak ada Jiangsu. Kamu pasti bermimpi. Songga, kamu baru saja menjalani operasi. Sebaiknya tidak mengalami perubahan emosi yang besar. Ayo, aku akan membantumu berbaring. Mungkinkah? Aku sedang bermimpi. Tidak. Jiangsu lah yang melakukan operasi padaku. Katakan padaku di mana dia, aku ingin bertemu dengannya. Cukup. Wanita itu, Jiangsu, meninggalkan suami dan anaknya. Dia tidak akan pernah kembali. Orang yang melakukan operasi padamu. Mungkinkah? Aku sedang bermimpi? Song, kau sedang bermimpi, tentu saja. Akulah yang menyelamatkanmu. Aku menjual segala yang kumiliki, mengumpulkan 1 juta, membayar operasimu, dan bahkan membeli rumah kecil untukmu dan anak. Song, lihat. Mulai sekarang, ini rumah kita. Rumah. Song, tepat saat kau mengalami serangan jantung tiba-tiba dan berada di ambang kematian, aku menghubungi Jiangsu melalui direktur rumah sakit. Dia sama sekali tidak peduli pada hidupmu. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu, Song? Wanita itu, Jiangsu, dia adalah seorang pengingkar yang sempurna. Kamu harus putus semua hubungan dengannya. Baik. Asuh anak kita hingga besar. Song, anak kita adalah dukunganmu di masa depan. Dia memiliki darah kita berdua. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu. Fei Fei, kau benar. Untuk orang seperti ini, yang mengabaikan hidup matiku, tidak layak dikenang. Aku seharusnya sudah memutus hubungan tegas dengannya. Song, itu benar. Ayo. Lihat anak kita, betapa semangatnya dia. Ketika dia besar, mata dan alisnya akan mirip milikmu. Sayang. Ini ayah. Sayang. Di mana orang tuaku? Mengapa aku belum melihat mereka begitu lama? Dia. Mereka. Ada apa dengan mereka? Katakan sesuatu. Kamu, pada hari operasi daruratmu, Paman terlalu cemas. Penyakit jantungnya kambuh. Dia dirawat di ICU. Dan beberapa pemberitahuan kritis dikeluarkan. Bibi. Dia juga tidak bisa bertahan lebih lama. Lihat. Ayah. Ayah! Songga. Ayah? Ayah? Songga, kau bangun dengan susah payah. Dokter bilang bahwa kau tidak boleh berolahraga berat. Nakin tidak boleh mengalami fluktuasi emosi besar. Jantungmu tidak akan tahan dan akan berbahaya. Minggir dari depanku. Ayah? Songga. Ibu, bagaimana kondisi ayahku? Masih ada penyelamatan?
ada penyelamatan, ya. Tetapi transplantasi jantung diperlukan. Syukurlah ada penyelamatan. Syukurlah ada penyelamatan. Sudah ditemukan donor jantung yang cocok? Kami sudah melakukan banyak tes kecocokan, tetapi tidak ada yang berhasil. Sekarang, ayahmu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa begini? Ayah, kau mendengarku? Ayah, jawablah aku ayah. Tenanglah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku memberikan jantungku sendiri untukmu. Ayah, aku akan memberikan jantungku sendiri. Ayah. Songke, apa yang kau katakan? Song, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Apa yang ingin dia lakukan? Bagaimanapun dia tidak punya kesempatan. Hukum melarang transplantasi organ dari orang sehat. Jadi, jika kamu ingin menggunakan jantungmu untuk menyelamatkan ayahmu, itu tidak akan berhasil. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hanya melihat ayahku mati. Saat ini, ada cara lain. Cara apa? Cara apa? Kau. Mengapa kalian semua melihatku? Aku adalah pasien kanker stadium akhir. Dengan hanya 6 bulan lagi untuk hidup. Jantungku tidak bisa digunakan juga. Nona Jiang dan Tuan Qin memiliki jantung dengan kompatibilitas tinggi. Selain itu, menurut laporan, sel kanker di tubuh Nona Jiang tidak memengaruhi jantungnya sehingga memungkinkan untuk melakukan transplantasi jantung. Adapun teknologi medis saat ini, kanker stadium akhir, saat ini tidak ada obatnya. Jadi, sebelum meninggal, kau masih bisa melakukan perbuatan baik. Mengapa tidak melakukannya? Jadi, sebelum mati, kau masih bisa berbuat baik. Kenapa tidak? Tidak, tidak. Aku tidak akan mendonorkan. Aku tidak akan mendonorkan. Chang Fei Fei, ini semua salahmu. Kau adalah orang yang melukai ayahku, dalang utamanya. Ayahku sekarang seperti ini semua salahmu. Dokter yang kau temukan itu, yang harus bertanggung jawab atas nyawa ayahku. Jangan pernah memikirkannya. Song, ini semua kebodohanmu sendiri. Aku tidak pernah berkata bahwa aku meminta dekan untuk melakukan operasi pada ayahmu, bukan? Semua ini dipaksakan padaku olehmu. Sekarang kau ingin menyalahkan ini padaku. Tidak mungkin. Kau orang jahat. Bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal seperti itu? Plus, bagaimana bisa kau memperlakukan ayah Song seperti ini? Seorang pria tua tak penting. Hilang ya hilang. Apa hubungannya denganku? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Dulu kau bersikeras agar Song memiliki anak denganmu. Keluarga kami dihancurkan olehmu. Kau selamatkan nyawa ayah Song. Apa salahnya? Cepat minggir. Ibu, ada apa? Ibu, apa yang salah? Ibu? Sepasang ibu dan anak yang tidak tahu apa-apa. Walaupun aku bisa hidup setengah tahun, walaupun aku sekarat, aku masih bisa hidup sebulan, sehari. Jangan harap aku menyelamatkannya, dan jangan harap aku mati untuknya. Chang Fei Fei, bagaimana kau bisa begitu kejam? Chang Fei Fei, kau berhenti di sana. Anak, apa kau tidak mau anak itu lagi? Mencoba mengancamku dengan anak itu. Jika kau suka, ambil saja. Bagaimanapun juga, anak ini tidak peduli siapa yang membesarkannya. Pada akhirnya, darah dalam tubuhnya adalah milikku. Setelah aku mati, dia akan tetap menjalankan kewajiban bakti di kuburanku. Bukankah begitu? Kau orang jahat. Kau orang jahat. Kau menyalahkan orang yang salah. Orang yang seharusnya kau salahkan bukan aku. Itu adalah dirimu sendiri. Baik itu ayahmu, yang sekarang terbaring di unit perawatan intensif. Atau Jiangshu, yang menceraikanmu dan pergi tanpa sepatah kata. Semua ini disebabkan olehmu. Kau mengusir mereka. Tapi untungnya, Jiangshu sudah sadar. Jika tidak, dia akan benar-benar dirugikan olehmu. Orang yang tidak tahu berterima kasih ini seumur hidup.
Seminggu kemudian, ibu dan aku mengantar ayah dalam perjalanan terakhirnya. Sebelum ayah meninggal, dia terus bergumam nama Jiangshu dan tidak menutup matanya sampai akhir. Lebih dari sebulan kemudian, ibu pergi dengan tergesa-gesa, tidak memberiku kesempatan untuk bernapas, dan mengikuti ayah tidak lama kemudian. Yang mengejutkan aku adalah bahwa dia, sama seperti ayahku, juga tidak bisa melupakan Jiangshu. Ayah, nah, ibu. Aku tahu mengapa kalian merindukan Jiangshu, karena kalian berhutang padanya, dan begitu juga aku. Aku pasti akan menemukannya. Ibu. Chinsong, Chinsong. Izinkan aku melihat anak itu sekali lagi, ya? Aku adalah ibu kandungnya. Chinsong. Chinsong. Biarkan aku melihat anak itu sekali lagi, ya? Aku adalah ibunya yang sebenarnya. Dokter bilang aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku rela untuk memberikan hatiku kepada ayahmu. Chinsong, Chinsong. Ini aku menggali kuburanku sendiri. Shin. Chinsong. Bayi, jangan dengarkan orang di luar itu. Dia bukan ibumu. Ibu kandungmu adalah seorang pahlawan super. Dia berada di tempat yang sangat jauh, menyelamatkan nyawa. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan meninggalkan kita, ayah dan anak, dan mengabaikan kita. Dia akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kita tunggu saja di sini untuknya. Jiangshu, aku sangat merindukanmu. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Pak, apakah Anda baik-baik, Pak? Dokter. Pak, bertahanlah, Pak. Dokter Jiang sudah datang. Dokter Jiang, cepat selamatkan Pak saya. Luka tembus di paha, saya akan hentikan pendarahannya dulu. Saya di sini, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tahanlah, ini akan segera selesai. Gigitlah jika sakit, saya bisa hentikan pendarahan dengan satu tangan, tapi jangan gigit lidahmu. Baik, pendarahan sementara terhenti. Terima kasih, Dokter Jiang. Tidak ada apa-apa. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas kami sebagai dokter. Minggir! Ayah, apakah ibu benar-benar akan pulang hari ini? Bisakah kita menemuinya? Semua anak lain punya ibu. Aku juga sangat merindukan ibuku. Ibu akan... Ayah, apakah ibu benar-benar akan pulang hari ini? Ibu pasti akan. Mari kita tunggu dengan sabar. Ayah, apakah ibu akan pernah pulang? Kita sudah menunggu sangat lama. Kakiku kesemutan karena jongkok. Ibu tidak akan.
Ayo pergi, kita pulang ke rumah. Ayo pergi, ayo pulang. Ayah, mengapa ayah datang setiap minggu ke bandara dan menunggu 2 hari? Sudah bertahun-tahun, kapan kita akhirnya bisa bertemu, Ibu? Mungkin suatu hari, mungkin 1 tahun, mungkin seumur hidup. Seumur hidup. Ayah seumur hidup. Berapa lama? Seumur hidup, itu waktu yang sangat lama. Itu semua waktu yang ayah miliki. Semua waktu yang tersisa. Lalu, Dej, apakah kita tidak akan pernah bertemu Ibu lagi? Tidak, kita tidak akan. Ayah tidak akan menyerah sampai bertemu ibu. Mengerti? Ya, seperti ayah aku juga tidak akan menyerah. Kamu nakal. Apakah kamu tahu apa artinya? Tidak menyerah, kamu hanya meniru ayah. Kamu Jiangsu, itu kamu? Benarkah itu kamu? 6 tahun, kamu akhirnya kembali. Sudah 6 tahun. Aku tidak pernah menyangka perubahan sebesar ini. Aku masih bisa kembali ke kampung halaman dalam keadaan hidup. Ya, terima kasih pada Tuhan. Mas kata dulu kau mungkin akan... Istri. Jiangsu, benarkah itu kamu? Apa aku tidak salah? Atau aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar kembali? Kamu kembali di sisiku. Benar? Kenapa kau menghindariku? Sudah bertahun-tahun, kau masih belum mau memaafkanku? Aku salah, Jiangsu. Nyonya, siapa ini? Aku tidak mengenalnya. Nyonya. Tidak, kami saling mengenal. Dia adalah istriku. Maaf Tuan, saya memang Jiangsu, tapi saya bukan istrimu. Kau salah mengiraku sebagai orang lain. Anda keliru. Ayo pergi. Jangan pergi. Sudah 6 tahun. Aku sangat merindukanmu. Jiangsu, biarkan aku melihatmu dengan baik. Tuan, tolong bersikap sopan. Jika Anda terus seperti ini, kami akan memanggil polisi. Jiangsu, jangan pergi dulu. Tidak lama setelah Anda pergi, ayah saya tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Bahkan ibu saya tidak tahan dengan pukulannya dan meninggal satu persatu. Dan Jiang, wanita itu, dia juga meninggal. Aku benar-benar telah merenungkan diriku dengan mendalam. Aku telah menyadari kesalahanku. Aku telah berubah. Aku telah menunggumu kembali, agar ketika kita bertemu lagi, aku bisa mendapatkan pengampunanmu. Tuan, aku bersimpati dengan pengalaman Anda dan menyatakan simpati saya. Harap terima belasungkawa saya. Tetapi hal-hal ini, pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan saya. Bukankah begitu? Apakah maksud Anda masih ingin menyalahkan kematian mereka? Pada saya... Nomor Jiangsu, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu tentang pengalamanku selama beberapa tahun terakhir dan perubahan yang telah kulakukan pada diriku. Lihat, selama tahun-tahun ini, aku telah membeli rumah dengan usahaku sendiri, dan aku juga membeli mobil Maybach yang sama, yang kau berikan padaku dulu. Jiangsu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sekarang mampu, aku bisa memenuhi kebutuhan dasarmu. Baik. Tapi, aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak perlu. Jiangsu, aku tahu kau di luar negeri, bekerja sebagai relawan Doctors Without Borders. Aku sangat menyadari bahwa pekerjaan ini tidak ada penghasilan sama sekali. Kau tidak punya gaji, bagaimana kau menopang dirimu sendiri? Jangan khawatir, aku tidak seburuk yang kau pikirkan. Dan aku tidak akan membiarkan diriku kelaparan. Jiangsu, aku tidak mengatakan kau buruk, dan aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sekarang sepenuhnya mampu mengurus kehidupan sehari-harimu, sehingga kau dapat hidup mudah yang kau inginkan. Jinsong, ya. Aku tahu asalkan kau bersedia kembali, mencuci, memasak di rumah, semua pekerjaan kotor dan berat akan kulakukan semuanya. Bukan itu yang kumaksud. Aku mengerti. Lemari pakaian di rumah telah kuisikan sepenuhnya, semuanya dengan pakaian dan sepatu yang kubeli untukmu. Jangan khawatir, untuk semua 4 musim, kau tak akan pernah memakai hal yang sama 2 kali. Jiangsu, asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau tahu namanya. Namanya Nianjiang.
Nianjiang. Nianjiang. Nianjiang, tidakkah kau rindu ibumu? Dia adalah ibu. Tolong bantu ayah ya, minta ibu untuk tinggal. Ayo panggil dia ibu. Chinsong, berhenti main-main. Jiangsu, jangan sengaja takuti anak itu. Jangan lampiaskan pada anak, nak. Ibu tak bermaksud menakutimu. Ibu hanya sedikit lelah. Aku bukan ibunya. Jiangsu, kau masih marah padaku kan? Chinsong, kita sudah berpisah sejak lama. Anak siapa ini? Kurasa kau tahu lebih baik dariku. Dan aku sudah menikah. Tolong jangan terlalu merasa benar sendiri dan lakukan hal-hal yang menyentuh hatimu untuk menghapus rasa bersalahmu. Aku tidak membutuhkannya. Dan aku tidak peduli. Mustahil. Kau berbohong padaku? Kau berbohong padaku? Benar? Jiangsu. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Berlutut dan memohon padamu? Atau merobek hatiku untuk kau lihat? Selama kau bersedia. Jika kau bersedia, katakan saja. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan, Jiangsu. Chinsong, masa lalu sudah berlalu. Apa yang kau lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Ini bukan urusanmu. Kita adalah suami istri. Kita pernah menjadi yang paling dekat. Jiangsu, mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Jiangsu, mengapa? Mengapa kau hanya tidak mau memberiku kesempatan? Dulu kau sangat mencintaiku. Apakah kau ingat hari-hari lama kita? Dulu kau merawatku tanpa henti dan memenuhi setiap keinginanku. Kau pernah bilang hidupmu, duniamu tak bisa tanpaku. Sekarang baru beberapa tahun berlalu. Jiangsu, bagaimana kau bisa begitu dingin padaku? Jiangsu, kenapa? Aku tak percaya. Aku tak percaya kau bisa begitu kejam. Nyonya, mobil untuk Tuan sudah siap. Akan segera tiba di depan. Oh, silakan pergi. Dimengerti. Jiangsu, jangan pergi. Chinsong, sudah cukup masalah yang kau buat? Buat keributan. Jiangsu, aku hanya ingin... Tuan, tolong jaga perilakumu. Nona sudah jelas menyatakan dia tak kenal kau. Jika kau terus mengganggu, kau akan betapa begini. Ayah, apakah dia ibu? Apakah engkau keliru? Mengapa dia mengabaikanku? Dia adalah ibu. Dia ibu yang kau rindukan. Ayo, cepat panggil dia ibu. Ibu. Mami. Ibu, mengapa kau meninggalkan ayah? Mengapa kau meninggalkan aku? Ayah dan aku sudah menunggu di sini untukmu dalam waktu yang sangat lama. Mengapa kau meninggalkan aku? Semua anak lain punya ibu. Aku juga ingin punya ibu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin seorang ibu begitu kejam mengabaikan anak yang menangis begitu keras? Dia terlihat berpakaian rapi, cukup terhormat. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Apakah sudah alasan tersembunyi? Perisai ini gak terlihat semakin menyedihkan. Tuan, dan Siba, tolong jangan salah paham. Nyonya kami tidak mengenal Tuan ini atau anak di sampingnya. Jadi, tolong hentikan mengganggu nyonya kami. Nyonya, Tuan sudah tahu tentang situasi ini, and you get a passing director. Jiangsu, aku melihat tadi, kau masih punya perasaan untuk anak dan aku, kan? Mereka memanggilmu nyonya. Apakah kau benar-benar sudah menikah? Ini tidak benar. Ini tidak benar, kan? Shushu. Susu. Saya dengar dari asisten saya bahwa Anda sedang dalam masalah di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya kesalahpahaman kecil. Pak, saya Tang Jengyang, suami Jiangsu.
Boleh saya tanya apa yang Anda butuhkan dari istri saya? Tidak ya. Itu tidak benar. Anda berbohong. Jiangsu adalah istri saya. Dia adalah istri saya. Jiangsu, aku mohon padamu. Jiangsu, tolong lihat aku. Aku tahu kau masih marah padaku. Kau berbohong padaku. Kau menghukumku. Bukankah begitu, Jiangsu? Aku mohon lihat aku. Aku tahu kau masih marah. Kau berbohong padaku. Kau menghukumku. Bukankah kau begitu, Jiangsu? Bagaimana mungkin kau bersama pria lain? Bagaimana mungkin? Aku tahu aku telah membuatmu menderita banyak. Tapi aku juga telah membayar harganya. Orang tuaku telah tiada. Mereka tiada karena rasa bersalah, karena penyesalan. Semua mereka telah tiada, Jiangsu. Sekarang di dunia ini, aku sendiri kesepian bersama anakku. Jiangsu, aku mohon kau kembali. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jiangsu, jika aku tak punya kamu, apa gunanya hidup? Shinsong, sudah selesaikah kau membuat keributan? Tuan, harap hormati istri saya. Jika Anda kasar padanya lagi, orang-orang saya tidak akan menahan diri. Izinkan saya katakan Jiangsu adalah wanita saya. Dia paling mencintai saya. Alasan dia tidak mengakui saya sekarang adalah karena dia masih marah padaku. Sangat sulit bagiku untuk akhirnya menemukannya. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pria lain mengambilmu dariku. Shinsong, kau gila, lepaskan. Tuan, aku tidak peduli siapa kau. Atau apa yang kau miliki dengan Shushu sebelumnya. Tetapi sekarang dia adalah istriku. Jika kau berani kasar padanya lagi, atau menghina saya, aku janji kau akan membayar harganya. Seseorang. Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi dulu. Jiangsu, kau adalah wanita saya. Aku akhirnya bertemu denganmu sekarang. Aku tidak akan pernah mengizinkan pria lain untuk mengambilmu dariku. Tidak akan pernah. Susu, pria itu dan anak itu adalah mantan suamimu, Shinsong, dan putranya. Tampaknya dia sangat mencintaimu. Kamu salah. Dia dulu adalah suamiku, tetapi anak di sampingnya dilahirkan oleh wanita lain. Dulu untuknya, untuk keluarga ini, aku memberikan semua yang bisa kuberikan. Tetapi dia menganggap usahaku sebagai hal yang wajar, menikmati semua ini tanpa rasa bersalah. Lebih parah lagi, dia di hadapanku dan bersama wanita itu berulang kali memprovokasiku dan menghina martabatku. Kemudian aku benar-benar patah hati karenanya. Jadi aku pergi. Antara dia dan aku sudah lama tidak ada hubungan. Ini seperti cermin yang pecah. Setelah pecah, bahkan jika dipaksakan disatukan, retakannya akan selalu ada, tidak pernah bisa utuh lagi. Sekarang tidak mungkin, dan di masa depan bahkan lebih tidak mungkin. Susu,
Sejak saat di rumah sakit lapangan, ketika aku pertama kali melihatmu, aku sudah sangat tertarik oleh ketahanan dan kerapuhanmu. Sejak itu, aku tahu bahwa walaupun kau bicara begitu tegas, di hatimu kau masih memiliki beberapa perasaan yang belum terselesaikan terhadap masa lalu itu dan dia. Aku mengerti kamu. Pada dasarnya kau adalah orang yang nostalgia dan penuh kasih sayang. Aku tidak menuntut bahwa kau menerimaku sepenuhnya sekarang atau melupakan semua masa lalu. Tetapi aku hanya berharap untuk tetap di sisimu, dan ketika kau membutuhkanku, aku akan yang pertama melindungimu dan melindungimu dari badai, dan aku akan selalu menantimu. Terima kasih, Jang Yang. Baik, mari kita kembali dulu. Kembalimu ke Tiongkok untuk menjadi tuan rumah peluncuran Kuan Hong Pharmaceutical. Konferensi rekrutmen mitra nasional segera akan dimulai. Pada saat itu, kami akan membutuhkanmu, kepala petugas medis, untuk memegang kendali. Mengapa aku sangat peduli padamu? Bahkan sampai mempermalukan diriku sendiri, berlutut di depan banyak orang dan memohon padamu. Aku melakukan semua yang aku bisa. Bahkan aku mengorbankan harga diriku. Mengapa kau menolak memberikan kesempatan padaku? Apakah bertahun-tahun hubungan kita ini tidak berarti apa-apa lagi bagimu? Halo? Kamu tahu perusahaan farmasi Kuan Hong kan? Itulah raksasa biomedis yang telah terkenal secara internasional dalam beberapa tahun terakhir. Mereka akan merekrut mitra inti di seluruh dunia. Ini adalah peluang besar. Lalu? Mereka akan mengadakan acara peluncuran perekrutan tingkat tinggi dan pesta koktail di kota dalam beberapa hari ke depan. Ambang batasnya sangat tinggi. Aku bersusah payah untuk mendapatkan undangan untukmu. Kesempatan ini tidak akan datang lagi. Baik, hebat. Aku akan segera bersiap. Jiangsu, aku akhirnya mengerti mengapa kau tidak mengakuiku. Bukankah karena kau pikir aku tidak mampu? Kau pikir aku tidak layak untukmu, kan? Kau memandang rendahku, merendahkanku. Baiklah. Tunggulah saja. Untuk kemitraan dengan perusahaan farmasi Kuan Hong ini, aku pasti akan mendapatkannya. Aku akan mencapai hal-hal besar dan membuatmu dan semua orang memandangku dengan cara baru. Lalu kita lihat alasan apa yang kau miliki untuk menolakku. Oh, Tuan Chin, Anda akhirnya datang. Apakah ada kemacetan di jalan? Bagaimana dengan ini? Pemandangannya bagus, bukan? Penyelenggara konferensi rekrutmen mitra global ini adalah Nyonya Muda dari keluarga Tang. Keluarga Tang adalah keluarga bangsawan terkemuka dengan kekuatan yang besar. Selain itu, saya dengar bahwa Nyonya Muda keluarga Tang bukan hanya cantik, tetapi juga ahli medis terkenal di dunia. Bagaimana pendapatmu, Kak? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya habiskan semua koneksi seumur hidup untuk ini. Apakah kamu berhasil atau tidak, semuanya tergantung padamu. Saya mengerti. Hei, saya dengar bahwa kamu ada di bandara dan bertemu istrimu Jiangsu. Sejak kita bertemu, aku akan berusaha mendapatkan hatinya kembali. Hati wanita selalu lembut. Aku akan. Kali ini, aku pasti akan membuatnya melihatku dengan cara baru. Kak, aku akan menjawab telepon dulu. Ini klien penting. Kamu lihat-lihat di sini dulu, nanti aku akan mencarimu. Benar. Jiangsu. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Jiangsu? Jiangsu!
Tuan, tolong berhenti di sini. Ini adalah area VIP dan backstage. Dilarang masuk tanpa izin. Lepaskan aku. Aku ingin masuk dan mencari istriku. Aku melihat dia masuk tadi. Tidak ada orang yang kau cari di sini. Tolong segera pergi. Kembali ke ruang utama perjamuan. Nama istriku adalah Jiang Shu, dan dia benar-benar masuk tadi. Biarkan aku masuk, aku akan pergi dan memeriksa. Tuan, aku memberi salmo untuk terakhir kalinya. Tidak ada orang yang kau cari di sini. Jika engkau terus membuat keributan, ya kami akan segera meminta meninggalkan tempat dan menambahkanmu ke daftar hitam. Tolong berperilaku baik. Mungkinkah saya salah lihat? Karena terlalu merindukannya, sampai berhalusinasi. Chinsong, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa seperti ini? Cepat bangun dulu. Saya baru saja melihat istri saya. Saya ingin masuk dan mengejarnya, tetapi saya dihentikan oleh para pengawal. Bagaimana mungkin? Istri Anda Jiangsu? Apakah Anda tahu tempat apa itu di sana? Itu adalah nyonya muda keluarga Tang dan area istirahat utama untuk tim inti. Ini memiliki tingkat keamanan terketat. Bagaimana mungkin orang biasa boleh masuk? Anda pasti salah lihat. Mungkin saya benar-benar salah lihat. Kak, Anda pasti salah lihat. Saya tahu itu. Anda merindukannya, tetapi kita tidak boleh gila. Lihat waktunya hampir habis dan rapat rekrutmen akan segera dimulai. Ini adalah hal besar. Ayo ke sana dulu. Saya tak akan cari tempat untuk Anda beristirahat sebentar, tenang dan sesuaikan diri Anda. Cantik. Kau sungguh cantik. Aku sudah lama mencintaimu dan banyak mempersiapkan untukmu. Kau masih menolak memaafkanku dan malah menggoda pria lain. Mengapa? Tampan. Pertemuan rekrutmen mitra ini untuk Hongyao Pharmaceutical. Tidakkah kau takut mempermalukan diri sendiri? Pergi. Ayo, aku akan membawamu untuk sadar. Pergi kau! Aku tak mau bersama kalian wanita. Kalian wanita semua tak berperasaan. Ya, wanita semua tak berperasaan. Tapi aku jamin akan memuaskanmu. Keluar. Kalau bukan karena wajahmu yang cantik, aku bahkan takkan melihatmu. Lama tidak bertemu. Jiangsu, benar-benar kau. Aku tahu aku tidak salah. Kau benar-benar datang mencariku. Aku tahu kau tidak bisa melepaskanku. Aku tahu kau tidak tahan berpisah denganku. Aku sudah menduganya. Kau tidak akan pernah melupakan aku seumur hidupmu. Kalau tidak, waktu itu, kamu tidak akan buru-buru dari bandara untuk menyelamatkanku hanya karena aku butuh operasi. Tuan Chin, tolong bersikap sopan. Menyelamatkanmu adalah tugasku sebagai dokter. Kalau itu orang lain, aku tidak akan hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Omong kosong. Jiangsu, kau mencintaiku. Suami dan anak-anak itu semua kebohongan bagiku. Aku tidak percaya, aku sama sekali tidak percaya. Chinsong, kau mabuk? Aku tidak mabuk. Aku benar-benar sadar. Kau tahu di mana ini? Ini adalah Quan Hong Pharmaceuticals, konferensi rekrutmen mitra. Quan Hong Pharmaceuticals adalah perusahaan farmasi yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai pasar miliaran. Dan aku adalah yang paling mungkin untuk menjadi salah satu mitra Quan Hong Pharmaceuticals. Jiangsu, kau tahu apa artinya ini? Aku akan mendapatkan puluhan juta setiap tahun. Aku bisa memberimu segala yang kau inginkan. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku bisa menghasilkan jutaan setiap tahun. Aku bisa memberikan semua yang kau inginkan. Jiangsu, banyak tahun telah berlalu. Aku mohon padamu, ampuni aku ya Jiangsu.
Aku mohon kau memaafkanku. Semua ini untukmu. Untukmu, aku bisa memberikan segalanya. Jiangsu, aku akan berlutut. Oke, aku akan berlutut. Jiangsu, aku mohon padamu. Chinsong, bangunlah. Tanpamu, aku benar-benar tak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Jiangsu, aku mohon padamu. Aku tahu, aku tahu. Dulu aku tidak memberikan cukup. Sekarang aku punya segalanya. Tolong jangan tinggalkan aku. Jiangsu. Chinsong, hari itu aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas, kita sudah bercerai. Jangan membuat keributan lagi. Inaso mabuk. Bawa dia pulang beristirahat. Tidak. Saya tidak mabuk. Jiangsu, aku mencintaimu. Sudah banyak yang kuberikan untukmu. Aku rela mengorbankan segalanya untukmu. Beri segalanya untukmu. Aku mohon padamu. Kembalilah padaku ya. Kembalilah padaku. Istri. Bapak Steng, Bapak Tang, Kau. Kita bertemu lagi, Bapak Qin. Kau adalah ketua Quan Hong Pharmaceutical. Tang Zhengyang. Bapak Qin, terima kasih atas cintamu yang dalam pada istriku. Ini bukan kali pertama kita bertemu. Hari ini di depan begitu banyak orang, lebih baik aku ulangi. Istriku dan aku memiliki hubungan yang stabil, bahagia dan manis. Selain itu, kami juga berencana memiliki anak. Jadi, tolong jangan datang lagi untuk menggangguku dan istriku. Benarkah, sayang? Ya. Ngomong-ngomong Kinsong, izinkan saya memperkenalkanmu kepada suami saya, yang juga adalah ketua Quan Hong Pharmaceutical, Bapak Tang Zhengyang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jiangsu, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu dan berusaha keras. Bagaimana bisa kau menikahi orang lain? Kepala Tang, Kepala Tang, Kepala Tang, apakah kau baik-baik saja? Kepala Tang, bangun. Kepala Tang, apakah kau baik-baik saja? Dokter Jiang, aku baik-baik saja. Selama aku bisa melindungimu, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku rela melakukannya. Kinsong, ketika kau tahu bahwa seseorang bisa mengorbankan nyawanya untukmu, kau tidak akan membuat pilihan yang salah. Zhengyang, beberapa hal baru saja kusadari sampai sekarang. Jika kukatakan bahwa pengalaman masa lalu sudah sepenuhnya kulepaskan, pada saat ini, aku hanya ingin bersamamu untuk menjalani pasang surut sisa hidup kita bersama. Maukah kau menerimaku? Aku akan... Pesta akan segera dimulai. Silakan sambut Ketua Quan Hong Pharmaceutical dan istrinya ke panggung. Sayang, ayo naik panggung bersama. Terima kasih, sayang. Aku selalu berpikir bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Adalah kau menghukumku, tetapi tidak sampai hari ini aku menyadari bahwa itu adalah kalimat yang kuberikan pada diriku sendiri. Dengan tanganku sendiri.